hari ini? Baik. Baik ya. Oke, kita mau ibadah, tapi sebelumnya coba deh kasih selamat hari Minggu buat mama papanya juga, buat adik-adiknya, buat saudaranya juga kalau ada di rumah. Selamat hari Mingguannya. Oke, kita mau menggerak-gerakkan badan kita dulu biar kita lebih luas gerakannya, biar lebih santai. Kita mau nyanyi lagu Lula Lula. Oke, siap ya. Lula 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 Lula. Hey, Lula 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 Lula. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, menari-nari, menari-nari, berputar. Mari puji Tuhan. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang, menari-nari, berputar. Mari puji Tuhan. Katakan lu lalu. Lula 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 lu. Hey, lula 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 lu. Tepuk tangannya. Oke, kita mau pujian. Siapa di sini yang anak raja? Angkat tangannya. Kita semuanya anak raja ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Ya, adik-adik, kita sekarang mau menyembah Tuhan. Semuanya boleh angkat tangannya. Ku menyembah dalam
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian penyembahan kita, adik-adik. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau beri.
Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami telinga yang mendengar, sertai setiap kami Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian Tuhan, berikan kami pewahyuan. Berkati juga kakak Ani yang mengajar firman Tuhan hari ini Tuhan, dan berkati juga setiap adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, firman Tuhan hari ini adalah tentang Yohanes Pembaptis. Kita mau dengerin firman Tuhannya dari Lukas 1, Lukas 3, dan Markus 6. Kita mau lihat dulu yuk gambarnya. Oke, di sini ada Zakaria. Zakarianya itu adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Dan di sebelah kiri kakak ada Elisabet. Elisabet ini adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Mereka berdua itu sudah berumur, sudah tua, tetapi mereka tidak punya anak. Nah, sebenarnya mereka itu saleh banget hidupnya. Nah, sampai mereka tua, Elisabet belum mempunyai anak. Pada suatu hari, ada giliran untuk imam mempersembahkan, untuk menyampaikan persembahan, yaitu mereka harus membakar ukupan. Nah, suatu hari yang mendapat giliran adalah Zakaria. Saat membakar ukupan itu, tiba-tiba Zakaria didatangi malaikat Tuhan. Dan di sini Zakaria dibilang, malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Dan di sini malaikat Tuhan juga berkata, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis akan menjadi alatnya Tuhan. Di sini dibilang bahwa dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Akan tetapi ketika malaikat tersebut berkata kepada Zakaria, Zakaria tidak percaya. Zakaria mempertanyakan, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Dia meragukan apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Dan oleh sebab itu dikatakan di ayat 20, karena Zakaria tidak percaya, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi karena Zakaria ini tidak percaya oleh perkataan malaikat tersebut, dia menjadi bisu. Nah, waktu itu Imam Zakaria itu lama sekali di dalam saat bertemu dengan malaikat Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang yang di luar tempat itu bertanya-tanya, dan juga mereka menanti-nantikan Zakaria. Dan setelah lama kemudian akhirnya Zakaria keluar, dan mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu setelah itu dia jadi harus bisu sampai nanti Yohanes Pembaptis lahir. Nah, akhirnya beberapa lama kemudian Elisabet, yaitu ibu yang berbaju orange agak kemerahan ini, dia hamil. Itu kenapa dia bisa hamil? Karena itu dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kepada ibu Elisabet ini. Dan di sini kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena ibu Elisabet ini tadinya sudah tua, tapi ketika Tuhan berkata melalui malaikatnya bahwa ibu Elisabet akan hamil, dan benar terjadi, ibu Elisabet hamil padahal sudah di usia yang senja. Nah, suatu ketika dalam beberapa waktu, Maria, ibu yang berwarna biru ini, dia datang ke mengunjungi tempat ibu Elisabet. Dan Maria ini siapa sih? Adik-adik, Maria ini adalah ibu Yesus. Jadi Maria dan Elisabet itu
Maria itu datang ke tempat Elizabeth, dan pada saat ia datang, dia memberi salam kepada Elizabeth. Dia memberi salam, dan ketika dia memberi salam, ternyata setelah memberi salam, melonjaklah anak yang ada di dalam rahim Elizabeth, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Setelah penuh dengan Roh Kudus itu, Elizabeth berseru dengan suara nyaring kepada Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Dan saat itu juga Elizabeth berkata kepada Maria bahwa ketika Maria menyampaikan salam kepada Elizabeth, anaknya yang ada di dalam perutnya, ada di dalam rahimnya itu melonjak kegirangan. Nah, setelah beberapa lama kemudian, lahirlah Yohanes Pembaptis. Di sekelilingnya ada ini Elizabeth, di sekelilingnya ada orang-orang, ada keluarganya. Nah, setelah berumur 8 hari akan ada jadi di sini setelah 8 hari akan ada dilakukan sunat terhadap Yohanes Pembaptis. Nah, telah berkumpul semua keluarga-keluarga Yohanes Pembaptis ini, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Jadi sebenarnya keluarga-keluarga Yohanes Pembaptis itu ingin memberikan nama kepada Yohanes Pembaptis itu Zakaria. Tetapi Elizabeth menolak. Elizabeth berkata bahwa jangan, ia harus dinamai Yohanes. Nah, saat itu orang-orang di sekelilingnya heran. Mereka bingung, dan karena tidak ada di antara sanak saudara Elizabeth yang bernama demikian, yaitu yang bernama Yohanes. Dan setelah itu akhirnya mereka memberi isyarat untuk bertanya kepada bapaknya, yaitu bertanya kepada Zakaria siapa sebaiknya namanya. Nah, karena saat itu Zakaria itu tidak bisa berbicara, jadi dia memberi isyarat untuk memberitahukan siapa namanya dengan menuliskannya di sebuah batu tulis. Ini batu tulisnya. Dia menuliskan namanya adalah Yohanes. Itu seperti yang dipesankan oleh malaikat Tuhan yang dia temui di bait suci. Dan setelah itu akhirnya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Nah, ini dia Yohanes Pembaptis yang kita biasa sering dengar-dengar juga, yang sering kita biasa lihat, bahwa dia itu dia akan membaptis umat-umat Israel, dan dia juga mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia berkhotbah bahwa bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dia berkhotbah di depan orang banyak. Nah, di situ banyak juga yang bertanya kepada Yohanes, misalkan seperti mereka ada yang bertanya tentang merampas, tentang memeras. Yang bertanya itu ada pemungut cukai, ada prajurit, dan tidak hanya berkhotbah, dia juga membaptis. Dan di sini kita bisa lihat suatu ketika bahwa ada Yesus. Jadi saat tadi waktu dia berkhotbah, dia itu sebenarnya ada banyak orang-orang lain yang mendengarkan dia itu. Mereka tuh sebenarnya menanti dan berharap dan bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, apakah dia itu Mesias? Karena Mesias itu sudah dinubuatkan. Jadi mereka bertanya, apakah ini Mesias? Mereka bertanya apakah Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis bahwa dia itu bukan Mesias, tapi dia berkata bahwa ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, di sini juga suatu hari dia juga Yesus datang, dan Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Dan setelah dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Dan dibilang, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, ini kita lanjut ke Markus 6 ya. Kita ke Markus 6. Ini itu ceritanya bahwa
sebelum Yohanes Pembaptis akan dibunuh. Nah, ini adalah Raja Herodes. Raja Herodes ini mengambil istri saudaranya. Dan itu diketahui oleh Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis menegurnya dengan berkata, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu setelahnya perempuan ini yang bernama Herodias menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis. Dan dia berpikir untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Nah, pada suatu hari, anak Herodias dan Herodes itu menari di ulang tahun. Nah, penampilan anak Herodias ini menyukakan hati Herodes, menyukakan hati ayahnya. Dan sehingga dia berkata, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Nah, terus dia bingung, dia mau minta apa sama bapaknya. Dan akhirnya dia bertanya kepada ibunya, yaitu bertanya kepada Herodias, apa yang harus kubinta? Nah, karena si ibunya, yaitu Herodias ini pernah punya dendam kepada Yohanes Pembaptis, maka Herodias berkata kepada anak perempuannya untuk membawa kepala Yohanes Pembaptis. Dan di sini ayahnya itu sebenarnya bingung, tetapi karena dia sudah berjanji kepada anaknya, dan di saat itu juga dia juga telah berjanji di depan banyak orang, sehingga dia harus melakukan apa yang dikatakan oleh anaknya. Dan setelah itu akhirnya raja, yaitu Raja Herodes, menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Dan orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan setelah itu kepala Yohanes yang ditutupi oleh kain putih ini dibawa oleh anak perempuan Herodes ke ibunya, yaitu ke ibunya anak tersebut, Herodias. Tubuh dari Yohanes Pembaptis dibawa oleh murid-murid Yohanes. Mereka mengambil mayat Yohanes Pembaptis dan akhirnya membaringkannya dalam kubur. Nah, di sini apa yang kakak ingin bagikan, yaitu yang pertama bahwa kita harus percaya terhadap perkataan atau janji Tuhan. Nah, itu seperti yang tadi ada di Lukas 1 ayat 20, bahwa sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi di situ sebelumnya malaikat Tuhan sudah berkata kepada Zakaria, tetapi karena Zakaria tidak percaya, akhirnya Zakaria menjadi bisu. Jadi sini kita belajar bahwa kita harus percaya terhadap perkataan atau janji Tuhan. Dan yang kedua adalah tentang tidak ada yang mustahil. Nah, itu dilihat dari Elizabeth yang setelah, meskipun dia sudah tua, sebenarnya kalau sudah tua itu kan lebih sulit untuk mengandung, tetapi tidak ada yang mustahil. Akhirnya dia mengandung seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan apa yang dikatakan malaikat itu berasal dari Tuhan. Nah, itu tadi dua hal yang kita pelajari dari kisah tentang Yohanes Pembaptis ini, tentang orang-orang di sekitar Yohanes Pembaptis ini juga, yaitu Zakaria dan Elizabeth dan orang-orang lainnya. Dari Lukas 1, Lukas 3, dan Markus 6. Oke, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita mau pengumuman dulu bahwa nanti akan ada adik-adik akan membuat kartu Natal yang nanti akan dikumpulkan ke kakak-kakaknya. Dan juga seperti hari Minggu dan hari-hari Minggu selanjutnya, jangan lupa ikut ibadah di minggu selanjutnya lagi ya, bersama teman-teman, bersama saudara adik-adik, dan bersama papa mama adik-adik. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gak terasa ya adik-adik, bulan depan kita akan merayakan Natal.
Nah, dalam rangka merayakan Natal, Layanan Anak akan mengadakan lomba membuat kartu Natal. Nah, kartu Natalnya ini untuk siapa, Kak Dian? Kartu Natalnya kita buat untuk Tuhan Yesus, ya, sebagai kado kita, sebagai tanda kasih kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Kak Dian akan mencontohkan salah satu contohnya bagaimana membuat kartu Natal, ya. Oke, perhatikan. Yang dibutuhkan adalah kertas, kemudian ada lem, ada spidol, ada gunting, dan juga ada manik-manik untuk dekorasinya. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Pertama, lipat kertasnya menjadi 2. Setelah itu, dilipat lagi menjadi 2. Lipatnya ke bagian dalam ya. Nah, satu bagian lagi. Setelah dilipat seperti ini, ambil kertas satunya lagi, kemudian dilipat menjadi 2.